Selamat pagi dan salam sehat, salam CHBK untuk anak-anak semua. Berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti bersama dengan Bu Ria. Minggu lalu kita sudah belajar bersama tentang iman adalah anugerah dari Allah. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru tetapi dengan kompetensi dasar yang sama, yaitu tentang mengenal makna iman Kristiani sebagai anugerah dari Allah. Dengan tujuan pembelajaran yang masih sama, yaitu yang pertama, melalui video pembelajaran ini, peserta didik dapat mengenal makna iman sebagai anugerah Allah. Dan yang kedua, peserta didik dapat membuat kata-kata motivasi dan doa sebagai ungkapan iman akan Allah. Anak-anakku yang terkasih, minggu lalu kita sudah belajar tentang iman adalah anugerah dari Allah. Hari ini kita akan belajar dengan tema yang baru. Sebelum kita belajar dengan tema yang baru, Bu Ria ingin bertanya, apakah anak-anak mengenal dua tokoh di dalam gambar ini? Benar sekali anak-anak hebat. Dua tokoh yang ada dalam gambar ini adalah Bunda Maria dan Bapak Abraham. Apa yang bisa kita pelajari dari dua tokoh hebat ini? Mari kita simak bersama-sama video pembelajarannya ya anak-anak. Dari dua tokoh hebat ini, kita akan belajar bagaimana mereka melaksanakan perintah dari Allah. Apa maksudnya? Orang beriman melaksanakan perintah Allah memiliki arti atau memiliki maksud bahwa seseorang memiliki kepercayaan bahwa Allah akan selalu menyertai apapun kondisi dan resikonya. Nah, dari dua tokoh orang beriman ini kita akan belajar bagaimana Bapak Abraham dan Bunda Maria melaksanakan perintah Allah tersebut. Apakah mereka takut atau tetap teguh akan melaksanakan perintah Allah tersebut? Mari kita simak ceritanya ya anak-anak. Kita mulai dengan Bapak Abraham. Bapak Abraham adalah bapak orang beriman. Abraham memiliki istri bernama Sarah, juga memiliki putra bernama Ishak. Abraham dan Sarah memiliki putra saat masa tuanya. Oleh karena itu, Abraham dan Sarah sangat mencintai Ishak anaknya. Suatu hari, Allah meminta Abraham untuk mengorbankan Ishak anaknya. Bagaimana reaksi Abraham akan perintah Allah ini? Mari kita simak videonya bersama-sama ya anak-anak. Tuhan menjanjikan seorang putra kepada Abraham. Tetapi Abraham dan istrinya Sarah sudah terlalu tua untuk punya anak. 20 tahun berlalu. Abraham tetap percaya akan janji Tuhan. Usia Abraham 100 tahun dan Sarah 90 tahun, Tuhan mengingatkan mereka akan janjinya. Sarah akan punya anak. Saat putra mereka lahir, Sarah begitu gembira sehingga ia tertawa penuh sukacita. Maka mereka menamai anak itu Ishak, artinya ia tertawa. Ketika Ishak masih kecil, Tuhan menguji Abraham. Ishak harus dibawa naik ke Gunung Moria, dan Abraham harus membunuhnya sebagai korban bagi Tuhan. Abraham amat bingung, namun tetap percaya kepada Tuhan. Ishak memikul kayu bakarnya. Abraham memegang pisau dan obornya. Sama-sama mereka mendaki gunung itu. Mana anak domba yang akan kita persembahkan? Tanya Ishak. Jawab Abraham, Tuhan akan menyediakan. Abraham menata kayu di atas mezbah, mulai mengikat Ishak dan membaringkannya di atas tumpukan kayu itu. Tiba-tiba seorang malaikat berseru, Abraham, jangan lukai anak itu. Kata malaikat,
Tuhan tahu kau percaya akan janjinya. Lihatlah semak-semak itu. Ada domba jantan yang tanduknya tersangkut di belukar. Korbankan domba itu sebagai ganti putramu. Maka Abraham mengorbankan domba itu menggantikan putranya. Tadi anak-anak sudah melihat dan mendengar kisah tentang Abraham mempersembahkan Ishak anaknya. Anak-anak, dalam kisah tadi, Abraham tetap melaksanakan perintah Allah untuk mengorbankan Ishak anaknya. Karena Abraham percaya bahwa Allah akan selalu menolongnya. Seperti yang anak-anak ketahui, Allah menolong Abraham dengan tidak jadi mengorbankan Ishak anaknya, digantikan dengan mengorbankan domba jantan. Tadi kita sudah mendengar bagaimana Abraham tetap melaksanakan perintah dari Allah karena ia percaya kepada Allah. Dan begitu pula dengan Bunda Maria. Anak-anak pasti sudah mengenal ya tokoh yang satu ini. Ya, Bunda Maria juga adalah orang yang percaya bahwa Allah akan selalu setia menolong dan membimbingnya. Karena itulah ia dengan penuh iman tetap menerima perintah dari Allah dan melaksanakannya. Mari kita mendengarkan cerita bagaimana Bunda Maria tetap percaya dalam melaksanakan perintah dari Allah. Di sebuah kota bernama Nazaret, ada seorang wanita bernama Maria. Maria adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan. Suatu hari, waktu Maria sendirian di dalam rumahnya, tiba-tiba muncul seorang malaikat. Malaikat itu berkata kepada Maria, "Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan. Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut dan dia heran dengan kata-kata malaikat itu. Malaikat pun berkata lagi kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunannya sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lalu Maria berkata, "Bagaimana mungkin itu terjadi kepadaku? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu, "Roh Kudus akan turun atas engkau dan akan menaungimu. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Mendengar perkataan malaikat itu, Maria pun berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang sudah kau katakan itu." Anak-anak, kita sudah mendengar bagaimana Bunda Maria tetap dengan ketaatan serta pasrah melaksanakan perintah Allah itu, yaitu mengandung dan melahirkan Yesus Kristus. Anak-anak harus tahu bahwa pada zaman Bunda Maria, jika seorang perempuan mengandung seorang anak tanpa suami, ia akan dihukum mati dengan cara dirajam dengan batu. Bunda Maria tahu akan resiko itu, tetapi ia dengan segenap hati dan penuh kepasrahan serta ketaatan mau tetap melaksanakan perintah Allah itu karena ia percaya bahwa Allah akan selalu menyertainya apapun kondisinya. Anak-anakku yang terkasih, tadi kita sudah mendengar bersama kisah teladan dari dua tokoh ya,
yaitu Bapak Abraham dan Bunda Maria. Dari dua kisah teladan di atas yang sudah kita dengar bersama-sama, ada hal penting yang dapat kita teladani, yaitu bahwa Allah akan selalu menyertai dan menolong kita apapun kondisinya jika kita percaya kepadanya. Lalu pertanyaannya, pada zaman sekarang ini, bagaimana cara kita melaksanakan perintah Allah itu? Iya, benar. Cara kita melaksanakan perintah Allah itu adalah dengan cara kita mendengarkan dan melaksanakan perintah orang tua kita di rumah. Karena orang tua adalah wakil Allah di dunia. Maksudnya, dengan adanya orang tua di rumah, kita bisa merasakan kasih sayang, perlindungan, serta cinta yang bisa kita rasakan yang berasal dari Allah. Oleh karena itulah orang tua adalah wakil Allah di dunia. Dengan mendengarkan perintah orang tua kita dan melaksanakannya, berarti kita melaksanakan perintah Allah. Anak-anakku yang terkasih, dari tema orang beriman melaksanakan perintah Allah ini, ada 3 hal yang perlu anak-anak ingat. Yang pertama, Allah akan selalu menyertai dan menolong kita, apapun kondisinya, jika kita percaya kepadanya. Dan yang kedua, melaksanakan perintah orang tua berarti kita melaksanakan perintah Allah. Dan yang ketiga, orang tua adalah wakil Allah di dunia. Anak-anak hebat, untuk kegiatan agama hari ini, anak-anak membuat kalimat penyemangat untuk menyemangati diri anak-anak sendiri. Contohnya sudah Ibu buat ya. Coba anak-anak perhatikan. Nah, itu ada contoh kalimat penyemangat, yaitu aku mau menjadi anak yang rajin belajar sesuai dengan harapan orang tua. Nah, anak-anak, contoh ini jangan dibuat lagi di tugas anak-anak ya. Ini hanya contoh, nanti anak-anak bisa membuat yang lain yang lebih bagus kalimat penyemangatnya. Setelah anak-anak membuat kalimat penyemangat itu, lalu kalimat penyemangatnya dihias ya, dan tulisannya mohon yang rapi bisa dibaca. Setelah anak-anak menghias, kalimat penyemangatnya itu bisa anak-anak kirimkan ke WA pribadi Bu Ria. Anak-anak, paling lambat pengiriman tugasnya minggu depan. Mohon anak-anak kerjakan tugasnya dengan baik ya, karena waktu pengumpulannya masih lama. Jika anak-anak belum paham akan tugasnya hari ini dan isi materi tentang orang beriman melaksanakan perintah Allah, anak-anak boleh tanyakan dengan Bu Ria. Nanti Bu Ria akan jelaskan kembali. Dan jika tidak ada yang ingin anak-anak tanyakan, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati.